Begitu kami sudah siap dalam mobil, air sudah datang. Nama saya Manja Lacucu. Usia saya sekarang 50 tahun. Alamat saya pada saat gempa atau tsunami itu di Jalan IP, Kelurahan Penau, Kecamatan Taweli. Saya sebagai saksi hidup gempa dan tsunami pada tahun 2018. Jumat pagi saya ke kantor. Setelah di kantor saya kerja dan tidak merasakan enak badan. Seperti ada yang tidak beres begitu. Perasaan lainnya. Jadi saya kembali ke rumah pada jam 11 dan ikut sholat Jumat di tempat tinggal saya. Dan setelah sholat Jumat, jam 1 sudah terasa ada gempa yang sedikit. Gempa. Kita belum tahu apa gimana mau bertambah atau bagaimana. Singkat waktunya, jam 2 ada lagi goyangnya. Semakin tinggi intensitasnya dari yang tadi itu. Dan jam 3 lebih keras. Dan keluarga di Pantai Barat sudah menelpon saya bahwa sudah banyak rumah yang rusak, yang hancur. Pada jam 4 ada lagi menyusul gempa susulannya dan kita lebih waspada lagi. Setelah jam 6, tepat pada saat maghrib, sudah terjadi guncangan yang sangat dahsyat, gempa. Pada saat itu kami dalam rumah. Setelah berhenti gempa, kami keluar dan ikut lari untuk menyelamatkan diri. Karena ceritanya ada terjadi nanti tsunami. Begitu kami sudah siap dalam mobil, air sudah datang. Kami pun lari. Kami tidak tahu lagi kejadian apa di bawah. Kami sudah naik ke atas untuk mengungsi. Setelah jam 8 malam, beritanya rumah semua habis sepanjang pesisir pantai. Kalau penglihatan saya tidak ada, cuma awan saja. Debu yang naik ke atas, putih semua. Karena di rumah kami itu tidak ada rumah yang rusak. Cuma ada bunyi rumah yang rubuh, rumah yang di sebelah, tapi tidak nampak kami lihat. Kalau gelombang pertama itu tidak ada gelombang pertama, cuma seperti air banjir begitu, banjir saja datang, belum ada gelombang. Saya itu mimpi 2 malam berturut-turut, mimpi dalam air, tapi untuk selamat. Dalam mimpi saya itu mimpi masuk dalam rumah di bawah tanah kayak begitu. Rumah itu kan di bawah tanah. Saya masuk tapi saya keluar dengan selamat juga. Kenapa mimpi saya begini berturut-turut begini nih? Kemudian ada burung yang selalu bunyi 2 kali malam Jumat di jendela saya. Nah, itu semua yang bikin was-was saya pada hari itu. Jadi semua anak-anak saya pesan tidak boleh kemana-mana. Sampai salat maghrib saya larang anak-anak ke masjid. Semua di rumah saja. Dan kita sepupu di depan saya itu, di depan rumah saya bilang kita ini sepertinya mau tsunami ini. Pas 50 tahun Mapaga. Kalau orang tua dulu bercerita kalau gempa tidak ada putus-putus begitu itu kita harus waspada untuk menyelamatkan diri karena akan terjadi potensi tsunami. Kalau malam itu pertolongannya itu hanya untuk orang yang sakit, orang yang luka. Itu pertolongan yang diberikan kepada orang yang sakit. Tapi kita yang mengungsi ini kan belum
Setelah itu pada malam hari itu kami juga turun. Saya dengan anak saya yang pertama, Muhammad Isra, saya turun naik motor melihat keadaan rumah, dan rumah sudah tidak ada. Kami naik pulang di tempat pengungsian. Pada saat itu kan sudah gelap, malam, gelap, tidak ada lampu. Kami hanya mempergunakan senter motor, lampu motor. Yang kami lihat cuma PC di jalan, dan jalan sudah tertutup. Kami tidak pernah melihat mayat. Yang terlihat itu ada mobil yang terbalik, dan mobil yang masih menyala lampu WC-nya yang dibawa air. Sekitar 38 yang tewas itu. Kalau yang luka-luka banyak. Artinya dari yang amblas tidak ada, cuma rumah yang dibawa air itu saja. Pokoknya di RT saya ini, di RW saya ini semua, dan RT Talise, Bamba dan Kadongo. Ya, untuk penyelamatan itu saya kira harus kita mempersiapkan diri. Semua apa yang bisa kita gunakan yang akan datang itu harus kita kumpul, disatukan dalam satu tas, seperti ijazah, ya. Ijazah semua ini, artinya barang-barang yang berharga lah, disiapkan untuk bisa dibawa lari. Ya, begini, karena saya punya anak 10, dan saya punya anak itu semua dengar dan patuh dengan saya. Jadi apa saya bilang itu, saya sebagai ayahnya, semua mereka dengar. Makanya kalau saya punya firasat pada saat itu akan terjadi tsunami, dan saya katakan beliau semua tidak boleh jauh, semua dalam rumah. Nah, yang sementara latihan pramuka, saya suruh kakaknya untuk jemputnya. Jam 5 semua sudah harus di rumah. Makanya mereka pada saat terjadi begitu, di rumah semua. Dan kami pun selamat.